Jadi kekurangan pertama itu yang paling meresahkan ya, atau yang paling nggak bikin enak itu yang pertama itu motor ini harus dipanasin dulu sebelum jalan. Jadi motornya itu ngeden gitu guys. Jadi kalau motor belum panas kita langsung bawa, itu pasti ngeden dia motornya. Jadi di mesinnya itu berasa banget, tarikannya itu berat. Terus di bodi itu berasa. Nah oke guys, kali ini aku mau mereview ya, atau apa ya, ya review jujur lah kekurangan Vario terbaru 2023 ini ya. Karena di komentar banyak yang nanyain kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi sekarang aku mau review jujur ya, setelah pemakaian hampir 4 bulanan lah. Hampir 4 bulan, tapi kilometernya baru 1300. Karena motor jarang buat pergi-pergi jauh kan. Paling cuma sehari-hari buat kerja, jadi kilometernya masih 1200, tapi 1200 1300 masih inilah, termasuk jaraknya masih deket, tapi udah di atas 1000 ya. Nah langsung saja ke motornya kita ya. Jadi review jujur, apa sih kekurangan yang ada untuk motor ini. Jadi kekurangan pertama itu yang paling meresahkan ya, atau yang paling nggak bikin enak itu yang pertama itu motor ini harus dipanasin dulu sebelum jalan. Jadi motornya itu ngeden gitu guys. Jadi kalau motor belum panas kita langsung bawa, itu pasti ngeden dia motornya. Jadi di mesinnya itu berasa banget, tarikannya itu berat. Terus di bodi itu berasa getarannya sangat-sangat bergetar. Jadi itulah kekurangan yang sangat meresahkan sih. Jadi motornya ngeden. Kalau ngedek itu kan udah ciri khas Vario ya. Tapi kalau untuk Vario terbaru 2023 ini belum sih. Kalau aku belum ngerasain ngedeknya, karena baru mungkin 1300. Tapi kalau ngeden, iya ngeden di sekitar 20 km lah. Itu 20 nyampe 30 nyampe 40, nah itu ngeden. Tapi ntar kalau udah panas dia normal lagi, jadi enak buat jalan. Cuma yang nggak enak itu di awal-awal pemakaian. Jadi kalau nggak dipanasin itu auto ngeden. Itu yang pertama guys, sangat-sangat nggak bikin enak itu yang pertama ya. Terus yang kedua guys, nah lanjut ya untuk kekurangan kedua ya. Ini motor New Vario terbaru 2023 juga udah nggak ori lagi guys, udah banyak modifan. Tapi sekarang aku nggak bahas modifannya, sekarang aku lebih bahas ke kekurangannya. Jadi yang pertama itu tadi ngeden guys. Nah yang kedua kesini guys. Nah kekurangan yang kedua ini bodi kasarnya. Ini kan bodi kasar nih. Nah kalau menurutku ini bodi kasarnya terlalu tipis dia. Jadi sayang banget untuk motor sporty kayak gini kan, motor bagus kayak gini, ininya tipis gitu loh. Jadi kayak serasa lembek gitu. Dan yang kedua selain lembek guys, jadi ini yang bodi kasar ini nih, nah dia cepet banget bekas ya. Ini padahal cuma sepatu nih, baretan sepatu, tapi dia bekas putih di sini guys. Nah jadi sangat-sangat meresahkan juga ini guys. Jadi kayak tampilannya kurang bagus jadinya. Mungkin solusinya nanti dicat kali ya, biar mengkilat dan nggak bekas-bekas putih kayak gini. Ini review jujur guys, nggak diada-ada, apa adanya ya. Nah yang pertama tadi ngeden, terus yang kedua bodi kasarnya nih. Bodi kasarnya ini baret. Selain di sini ada juga di sebelah sini nih. Nah, pokoknya yang bodi kasar itu biasanya rata-rata kayak baret gitu guys, kayak bekas gitu loh. Padahal nggak pernah buat jatuh-jatuh, paling kegeser apa barang kayak gitu kan, kegores barang dikit gitu loh. Nah dia membekas gitu loh. Jadi kekurangan yang kedua di situ guys. Jadi sangat-sangat nggak enak lah, padahal motornya bagus kan. Nah ini untuk motornya. Jadi yang pertama tadi ngeden ya di saat motor belum panas, tapi kalau udah panas enak sih. Nah yang kedua tadi apa, yang kedua tadi bodi kasarnya itu gampang baret dan tipis, jadi nggak enak ya. Terus yang ketiga ini guys, yang sangat disayangkan juga di sini nih. Jadi buat stepnya ini masih yang pakai jam model-model kayak gini ya. Jadi terlihatnya motor udah keren nih. Tuh, motor udah keren, tampilan udah keren, dan juga udah dicat juga ya. Nah, tapi stepnya ini masih step-step kayak motor-motor jadul gitu loh. Jadi nggak sporty banget. Terus di sini juga besi nih. Biasanya yang motor-motor kayak gini nih, stepnya kayak gini, kalau di sini sudah karatan, ininya biasanya susah buat gerak-gerak. Tapi karena ini masih bagus ya, jadi ini masih enak. Jadi ini termasuk, kalau menurutku ini termasuk kekurangan sih. Kalau yang pakai stainless kayak gitu kan bagus tuh, yang kayak ada di motor FU contohnya kan, atau di motor
Vario yang 150 dulu juga udah stainless, jadi nggak kayak gini ya. Jadi tampilannya tuh lebih bagus malah guys, seperti itu guys. Jadi itu yang ketiga ya. Yang ketiga itu tadi apa itu, stepnya itu kurang bagus. Terus yang keempat guys, kalau menurutku pribadi ya, lampu penerangannya ini yang ori ini kan, ini udah modifan nih. Ini udah alisnya udah pakai alis hurakan, jadi dia RGB, bisa berganti-ganti warna guys. Nah, terus lampu utamanya juga udah terganti Proji ya. Jadi lampu Proji ini buat penerangan ya. Nah, buat penerangan kenapa aku modif kayak gini guys? Karena kalau menurutku penerangan orinya itu redup kalau menurutku guys. Jadi kurang bagus gitu loh. Nah, kenapa aku ganti ini? Selain buat tampilannya biar makin ganteng ya. Nah, selain buat tampilannya makin ganteng, nah lampu Proji ini itu buat ini biar penerangannya lebih terang gitu loh. Sumpah ya, kalau menurutku ya, motor ini nih kalau masih ori itu penerangannya sangat-sangat redup guys. Jadi aku nggak nyaman buat jalan gitu loh. Padahal lampunya udah LED gitu kan, udah LED, tapi masih redup kalau menurutku. Nah, itu kekurangan termasuk kalau menurutku ya. Ini reviewnya review jujur menurutku, menurut pemakaianku gitu guys, seperti itu. Jadi kekurangan keempat itu tadi lampu redup ya. Terus kekurangan selanjutnya apa lagi ya? Nanti aku guys cari dulu ya. Aku rada-rada lupa nih. Kekurangan yang keempat, kalau ini nggak termasuk kekurangan lah ya. Nah, ini speedometernya ini udah tak kasih nih guys, sebenarnya guys. Udah tak kasih kayak anti gores ini. Jadi dari orinya dia nggak ada kayak anti goresnya. Jadi kalau lama-lama dipanasin dia pasti akan apa namanya, pecah-pecah gitu loh. Akan, kalau bahasa Jawanya itu meletek-meletek gitu guys. Jadi kayak baret kayak goresan. Nah, tapi emang semua motor rata-rata nggak ada ini si anti goresnya. Jadi ini tak pasang sendiri anti goresnya, beli sendiri aku. Jadi ya seperti itulah, aku beli sendiri itu anti goresnya, nggak ori lagi. Terus yang selanjutnya apa ya? Yang selanjutnya paling ini siapa? Kalau buat pengereman ya, pengereman belakang ini belum disc ya, belum cakram gitu loh. Jadi masih pakai tromol. Kekurangan gak sih ya kalau itu ya? Sebenarnya sih nggak kekurangan ya, tapi kalau udah pakai disc kan atau cakram kan lebih bagus ya. Tapi ini masih tromol guys, varian yang 125 ya, seperti itu. Nah, buat tampilan motornya seperti ini guys. Jadi terlihat sangat bagus lah kalau menurutku lah. Nah, ini motor udah banyak modifan ya. Itu kekurangan yang keberapa ya? Ya 4 lah. Yang paling utama kekurangannya itu 4. Yang pertama itu ngeden, yang kedua itu bodi kasarnya itu gampang baret atau tipis ya. Terus yang ketiga tadi penerangan ya. Terus yang keempat tadi apa tuh? Yang keempat itu stepnya itu masih jadul banget, jadi kurang bagus ya, seperti itu. Terus buat tambahan lagi apa lagi ya? Ya udah sih, kekurangannya mungkin itu. Sekarang buat kelebihan lagi ya. Kalau tadi kekurangannya ada 4, kalau menurutku yang paling bikin apa ya, yang paling bikin gak enak lah kalau menurutku ya, secara pribadi ya. Nah, sekarang aku mau review juga dong. Ada kekurangan pasti ada kelebihannya dong. Nggak mungkin pabrik AHM itu menciptakan motor itu asal-asalan kan, nggak mungkin. Pasti kalau ada kekurangan ya pasti ada kelebihannya juga gitu guys. Jadi buat kelebihan yang pertama ya, kalian pasti udah tahu ya, kalau yang varian CBSI SS ini itu kontaknya ini atau kuncinya ini nggak pakai kunci biasa, jadi sudah pakai keyless atau udah pakai knob gitu nih, gini nih. Jadi nggak pakai kunci biasa, jadi untuk keamanannya itu udah pasti terjamin ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini fiturnya sudah ada idling stop sistemnya atau ISS-nya ya. Jadi buat pengiritan bahan bakar itu sudah sangat-sangat terjamin iritnya ya. Dan berfungsi juga, aku sudah merasakan ini berguna ya. Karena aku kan lumayan di kota, jadi kalau saat lampu-lampu merah itu otomatis mati sendiri. Jadi sangat-sangat membantu fitur ISS ini. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga di sebelah sini guys.
Untuk Vario CBS ISS ini juga sudah ada power outlet chargernya, itu yang ketiga ya. Jadi bisa ngecas barang apapun itu di motor kalian. Jadi HP walaupun lagi perjalanan jauh itu nggak perlu khawatir lowbat atau ngedrop ya, karena udah ada fitur charge-nya di motor ini guys. Nah itu yang ketiga ya. Terus yang keempat di sini nih, di speedometer ini sudah banyak banget fitur-fitur di sini. Jadi motor ini udah pinter, apabila ada kerusakan ya di motor ini di tampilan bar ini nih, tampilan bar speedometer ini bakal nunjukin warna-warna merah nih, nyala-nyala. Ini karena masih bagus ya, jadi nggak ada nyala-nyalanya, karena masih normal nih motor. Kalau ada yang misalkan overheat atau kepanasan motor itu bakal nyala. Terus apabila akinya ini ngedrop atau hampir rusak, juga ada tanda tanyanya di situ guys. Jadi itu buat kelebihannya guys. Nah terus kelebihan selanjutnya untuk ukuran roda nih. Untuk ukuran rodanya ini dibuat lebih besar ya daripada ukuran ban dari Vario yang sebelumnya ya, yang dari 2021 atau 22 ya, pokoknya yang di bawahnya motor ini deh, seperti itu guys. Jadi untuk ukuran bannya depan belakang itu ditambah ukuran satu lebih besar ya. Nah jadi kalau dilihat dari belakang sekarang itu rodanya itu nggak terlalu kecil, berbeda dengan yang Vario sebelumnya tuh yang lebarnya itu lebih kecil gitu loh. Jadi keunggulannya lebih lebar ini ya pastinya enak ya. Apalagi kalau aku ya sukanya emang roda-roda yang besar ya, nggak suka roda-roda yang kecil atau ban cacing ya, karena buat ngerem itu juga pakem, nggak licin ya, jadi langsung keset gitu loh. Dan buat nikung juga kita nggak perlu takut buat glesor gitu loh, atau terpleset saat nikung itu kan nggak bakal kalau rodanya besar. Beda dengan roda-roda kecil ya, yang mencakup ke aspalnya itu lebih sedikit itu ya, jadi lebih gampang jatuh, lebih gampang nguser, lebih gampang ya, kurang lah kalau menurutku lah. Sedangkan kalau aku ya modif ini sebenarnya yang berfungsi dengan semestinya gitu guys, jadi nggak dirubah-rubah yang aneh-aneh atau mengurangi fungsinya ya. Nah kenapa aku modif ini kan emang nggak sesuai fungsinya ya, tapi ya karena sebenarnya ini aku masang ini karena penerangannya itu yang kurang jelas, makanya lebih tak bagusin sih sebenarnya sih. Sama saklarnya juga tak pasang ya gara-gara fungsinya lebih banyak ini gitu loh daripada yang orinya gitu. Jadi kalau aku modif motor itu sebisa mungkin kendalanya itu nggak ada, tapi memiliki fungsi yang lebih gitu loh guys. Jadi kalau menurutku modif ya modif seperti itu, nggak perlu bore up mesin lah kalau menurutku. Tapi ya setiap orang kan berbeda-beda, mempunyai ibaratkan ya keinginan masing-masing gitu loh guys. Tapi kalau aku pribadi ya modifnya yang kayak gitu, yang kalau dari mesin nggak bakal tak rubah-rubah sih, nggak bakal tak bore up nggak bakal tak seperti itu guys. Nah itu buat kelebihannya ya. Terus ada kelebihan lagi di sebelah mana lagi ya, aku kadang-kadang lupa kalau kayak gini sih. Kadang-kadang lupa kalau aku. Apalagi ya kelebihannya ya, apa sih ya, kayaknya nggak terlalu signifikan juga sih. Nah untuk kelebihan termasuk kalau ini bodinya lebih sporty ya, termasuk kelebihan lah kalau menurutku lah. Jadi dari tampilannya itu lebih gede, lebih bagus gitu guys, termasuk kelebihan sih kalau menurutku. Dan ukurannya itu nggak terlalu tinggi, jadi kalau buat anak-anak pendek kayak aku kan, pendek yang kurang dari 160 itu masih cocok-cocok aja dipakai motor ini gitu guys. Jadi nggak terlalu ketinggian gitu. Jadi seperti itu. Ini udah banyak modif-modifan ya, jadi udah nggak standar pabrik lagi. Tapi tetap kalau kita mau, ini kan garansinya masih ada nih, karena kilometer baru berapa ya, nah baru 1200 guys, bisa dilihat. Jadi belum lama lah, dan jaraknya itu, jarak tempuhnya itu juga belum banyak. Tapi walaupun banyak modif-modif kayak gini, itu untuk garansi dan untuk servis gratisnya itu masih berlaku guys. Jadi masih tetap aman lah buat servis gratis seperti itu. Nah dari tampilannya sangat-sangat keren kan.
Tuh. Terus untuk yang kelebihan selanjutnya apa ya? Apalagi. Ya mungkin kayak gitu aja sih. Oke, gitu aja kali ya. Mungkin nanti dicari-cari lagi. Itu kelebihan yang baru ketahuan sih. Oke, thank you.